Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Kerajaan Gotolo. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo, nama saya Laila Nujaha Ramadhani. Halo, nama saya Saskia Sagita. Agar pembahasan tidak terlalu banyak, di sini akan kami simpulkan pembahasan tentang Kerajaan Gotolo. Pertama, letak kerajaan, kedua, sejarah kerajaan, ketiga, raja-raja yang memerintah, keempat, kehidupan ekonomi, sosial budaya dan politik, kelima, puncak kejayaan, keenam, tokoh-tokoh penting kerajaan, ketujuh, peninggalan kerajaan, dan terakhir, runtuhnya kerajaan. Letak Kerajaan Gotolo. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang dulu disebut sebagai Ujung Pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara dan menjadi pusat persinggahan para pedagang timur atau barat. Dengan letak seperti ini mengakibatkan Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Berikut adalah peta Sulawesi Selatan pada saat itu. Lihatlah peta ini. Sejarah Kerajaan Gotolo. 1. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang, 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa, Tombolo, Langkiung, Parang-Parang, Data, Agangjene, Saumata, Bisai, Sero, dan Kalili. Melalui berbagai cara, baik damai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk Kerajaan Goa. Cerita dari pendahulu di Goa dimulai oleh Tumanurung sebagai pendiri Istana Goa. Tetapi tradisi Makassar lain menyebutnya 4 orang yang mendahului datangnya Tumanurung. 2 orang pertama adalah Batara Guru dan saudaranya. 2. Kesultanan Goa atau kadang ditulis Goa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Berikut ini raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Gotolo. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan internasional di Indonesia bagian timur. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aloping Loping Bicarana, sehingga perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. Kehidupan sosial budaya. Kerajaan ini menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik dan telah menerima ajaran Islam. Masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan dan keluarganya disebut dengan anak karung atau karaeng, sedangkan rakyat kebanyakan disebut tomaradeka, dan masyarakat lapisan bawah yaitu para hamba sahaya disebut dengan golongan atta. Dari segi kebudayaan, masyarakat Makassar terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama pinisi atau lombo. Kehidupan politik Kerajaan Gotolo. 1. Terjadi pertentangan antara Sultan Hasanuddin dengan POC di daerah Maluku yang dipimpin
oleh Sultan Hasanuddin. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. 2. Upaya Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makassar, yaitu dengan melakukan politik adu domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone, daerah kekuasaan Makassar, yaitu Arupalaka yang merasa dijajah oleh Makassar, mengadakan persetujuan kepada POC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makassar. Sebagai akibatnya, Arupalaka bersekutu dengan POC untuk menghancurkan Makassar. 3. Akibat persekutuan tersebut, akhirnya Belanda dapat menguasai ibu kota Kerajaan Makassar, dan secara terpaksa, Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya dan menandatangani perjanjian Bongaya tahun 1667 yang isinya tentu sangat merugikan Kerajaan Makassar. Isi dari perjanjian Bongaya antara lain: A. POC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. B. Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. C. Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di Makassar. D. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Walaupun perjanjian telah diadakan, tetapi perlawanan Makassar terhadap Belanda tetap berlangsung. Bahkan pengganti dari Sultan Hasanuddin, yaitu Mapasomba, putra Hasanuddin, meneruskan perlawanan melawan Belanda. Puncak kejayaan. Kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Ia berhasil menguasai Ruwu, Wajo, Supeng, dan Bone. Perluasan daerah Makassar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Daerah kekuasaan Makassar luas. Seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasainya. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksa oleh POC yang telah berkuasa di Ambon. Tokoh penting Kerajaan Gorontalo. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin memiliki nama asli Karaeng Matawaya Tumamenanga Ri Agamana. Ia merupakan Raja Gorontalo yang pertama kali memeluk agama Islam yang memerintah dari tahun 1591 sampai 1638. Dibantu oleh Daeng Mandrabia Raja Talo, bergelar Sultan Abdullah. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Januari 1631, meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Juni 1670 pada umur 39 tahun. Adalah Raja Gowa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama 1. Malobasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Setelah memeluk agama Islam, ia mendapat tambahan gelar Sultan Hasanuddin Tumenenga Ribala Pangkana. Hanya saja lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin saja. Karena keberaniannya, ia dijuluki The Hanjes Pan Het Oosten oleh Belanda, yang artinya ayam jantan atau jago dari benua timur. Ia dimakamkan di Katangka, Makassar. Peninggalan bersejarah.
Masjid Katangka didirikan pada tahun 1605 Masehi. Sejak berdirinya telah mengalami beberapa kali pemugaran, sehingga sangat sulit mengidentifikasikan bagian paling awal bangunan masjid tertua kerajaan Goa ini. Seni bangun Benteng Somba Opu dibangun atas perintah Raja Goa IX, Daeng Matanre Karaeng Manggutungi Tumaparisi Kalonna, merupakan benteng induk yang berfungsi sebagai pusat pertahanan utama dan pusat pemerintahan Kerajaan Goa Talo. Komplek Makam Katangka. Komplek ini terletak di sebelah utara Bukit Tamalate, merupakan area pemakaman Raja-Raja Goa. Bangunan kubah makam Syekh Yusuf. Komplek makam ini terletak pada dataran rendah Lakyung di sebelah barat Masjid Katangka. Kompleks Makam Raja Talo. Pada komplek ini berbentuk makam dominan berciri abad 12 Masehi. Seni ukir Batu Pelantikan Raja. Batu Palantikan terletak di sebelah tenggara kompleks makam Tamalate. Dahulu, setiap penguasa baru Goa Talo disumpah di atas batu ini. Runtuhnya Kerajaan Goa Talo. Pertama, Raja Bone Arupalaka meminta bantuan Belanda untuk menyerang Sultan Hasanuddin karena wilayahnya dikuasai Goa Talo. Lalu terjadilah perang di antaranya mereka. Akhirnya terjadi perjanjian Bongaya untuk mengakhiri perang tersebut yang isinya A. POC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar. B. Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar. C. Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. D. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Lalu Goa Talo menyerah kepada Belanda tahun 1669. Dan akhirnya Belanda menguasai Goa Talo dan mendirikan benteng di New Rotterdam. Cukup sekian dari kami, terima kasih.